Itu kamu? Ini, kebetulan sekali. Tadi malam. Kamu. Tadi malam. Kamu. Kau bajingan, kau mempermainkanku, trik tarik celana, dan menyangkal segalanya. Kau tunggu saja. Halo Ketua Jian. Halo Ketua Jian. Kau berhenti di situ. Aku bilang kenapa kau seperti ini. Tadi malam kamu. Halo. Halo semuanya. Aku adalah rekan kerja barumu. Namaku Xiaqian Ge. Ini adalah permen yang kusiapkan untuk kalian. Mohon bantuannya. Jika kamu juga dari Moje, maka aku akan memberimu satu. Namun, aku harap kamu tidak membicarakan apa yang terjadi tadi malam dan membicarakannya. Kalau tidak aku. Kamu baru di sini kan? Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tapi yang bisa kupastikan adalah, jika kamu tidak bekerja dengan benar, kamu akan segera pergi. Benar. Terima kasih. Mengapa orang ini seperti ini? Bagaimana kau bisa begitu kasar? Punya kantor pribadi membuatmu begitu hebat. Beraninya kau? Berani-berani apa? Apa kau tidak tahu siapa dia? Siapa? Presiden Muyi Group. Jing Yunting. Presiden, saya salah. Tolong lepaskan saya. Presiden, saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Presiden, presidenmu begitu galak. Kau tidak tahu. Tadi malam, presiden dimanfaatkan oleh seorang hooligan wanita. Ketika dia pergi, dia bahkan menelanjangi pakainya. Sekarang videonya ada di mana-mana secara daring. Dia sangat marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Jika wanita nakal itu ditemukan olehnya, dia pasti akan menemui nasib buruk. Tadi malam, dia jelas memohon padaku untuk membantunya. Bagaimana aku menjadi hooligan wanita? Saya pergi dulu. Namun, melihat keadaannya barusan, dia mungkin tidak mengenaliku. Untungnya, Jiang Tua, saya perhatikan apa yang Anda pelajari sekarang. Cukup rumit. Dari siapa Anda belajar itu? Dari siapa Anda belajar? Katakan padaku dari siapa Anda belajar itu. Baiklah, saya tidak akan bertanya lagi. Biar saya beritahu Anda sesuatu yang serius tentang apa yang terjadi tadi malam. Untuk meminimalkan dampak negatif, saya meminta PR mengumumkan bahwa itu adalah Anda dan tunangan Anda. Namun, sekarang ada masalah. Kamera pengawas di area itu. Kamera-kamera itu. Semuanya sedang dalam pemeliharaan, dan tidak ada rekaman. Langsung saja ke intinya. Sudah dipastikan bahwa, tadi malam, wanita yang bersama Anda, berasal dari toko itu. Ini adalah sepatu yang dia tinggalkan di lokasi. Cinderella di kehidupan nyata. Kalau begitu mari kita cari dia. Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Saya baru saja menangani sekretaris yang berkolusi dengan perusahaan saingan, dan membis Anda. Sekarang posisi sekretaris kosong. Anda lihat. Pilih dia. mengapa semua hal kacau ini terjadi padaku? Sehari sebelum mulai bekerja, tidur dengan bosku. Dan bahkan dianggap hooligan oleh bos. Aku harus menjaga jarak darinya mulai sekarang. Kalau tidak cepat atau lambat aku akan dipecat.
Xia Qiange. Direktur Anda memanggil saya. Loli karyawan grup Muye. Memancarkan aura vulgar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Murahan. Saya tidak tahu Ketua Jian. Bagaimana dia bisa menyukai Anda? Ketua Jiang. Aku, Benar. Anda akan menjadi sekretaris Ketua Jiang besok. aku akan menjadi sekretaris Ketua Jiang. Apa Anda tidak mau? Tidak, Direktur. Aku belum pernah menjadi sekretaris sebelumnya. Aku takut jika aku tidak melakukannya dengan baik, pekerjaanku akan. Menjadi sekretaris Ketua Jian. Itu adalah berkar yang terkumpul selama 8 masa kehidupan. Anda ambil gaji bulanan 50.000 yuan. Atau Anda pergi sekarang juga. 50.000. Apakah itu banyak? Permisi. Jalan Film kecil. was translated Jalan. and narrated by M Media. Tunggu saja. Tunggu saja. Ini. Direktur. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku hanyalah sebuah batu bata. Pindahkan aku kemanapun Anda mau. Saya kelelahan. Pasti Xia Qianji pagi ini. Tidak mungkin. Saya harus cepat menemukannya dan menuntut kompensasi. Pria tadi pagi itu adalah Jing Yunting. Tadi malam adalah Jing Yunting dan Xia Qianji. Saya akan menuntut kompensasi dari Xia Qianji terlebih dahulu. Kemudian berurusan dengan Jing Yunting dan menuntut sejumlah besar uang tutup mulut. Apakah ada orang di sana? Jangan takut. Kemeja ini milikku. Benar. Dia adalah Ketua grup Muye saat ini. Jiang Yunting. Tadi malam seseorang membiusku. Jadi aku sangat berterima kasih karena kamu menyelamatkanku. Kalau tidak kerugian kelompok akan tak terukur. Dibius, membantunya. Jing Yunting mengira saya adalah Xia Qianji. Namun, dampak dari masalah ini memang signifikan. Oleh karena itu kamu harus ikut pulang denganku. Untuk menjadi nominal, tunangan. Menjadi tunanganmu. Semua yang dimiliki Nyonya Muda Jian saat itu. Anda tidak akan kekurangan satupun. Nona muda keluarga Jiing. Kalau begitu seumur hidupku, bukankah aku tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian? Bukankah ini jauh lebih baik daripada menuntut kompensasi dan uang tutup mulut? Xia Qianji, Xia Qianji. Kau benar-benar tidak punya takdir untuk kekayaan. Aku tahu ini sangat mendadak. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Aku bersedia. Baik. Kalau begitu kemasi barang-barang Emil, sopir akan menjemputmu nanti. Menarik. Apa yang terjadi? Cepat pergi. Cepat pergi. Ada apa? Sudahlah, lebih penting mencari tawaran. Bos Shen. Bos Shen. Bos Shen. Kenapa kau di sini? Aku meninggalkan beberapa barang pribadi di sini, jadi aku datang untuk mengambilnya. Ini dia. Kalau begitu kau menemukannya, kau bisa pergi sekarang. Kalau begitu aku permisi dulu. Itu Bos Shen.
Pagi ini. Apa yang terjadi pagi ini? Kau sudah mengundurkan diri kemarin. Aku belum melihatmu pagi ini. Benar sekali. Saya sudah berhenti kerja kemarin. Kita The memang film belum was bertemu pagi ini. translated and Kalau narrated begitu by Bosian, M semoga Media. bisnismu makmur. Untungnya saya cepat tanggap kemarin. Jika Shen Qingmo menemukan sesuatu untuk menjebak saya, entah bagaimana dia akan menyiksa saya. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan Xia Qiangi tahu bahwa Jing Yunting datang mencarinya. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Saya pergi sekarang. Xia Qiangi, aku benar-benar berterima kasih padamu karena membiarkanku membuka toko dengan draft desainmu, dan sekali lagi karenamu, aku menjadi istri ketua Muyi. Kau benar-benar dermawan bagiku. Selamat datang Nyonya. Selamat datang di rumah Nyonya. Inikah kehidupan keluarga kaya? Aku bahkan tidak berani memimpikannya. Nyonya, Kepala pelayan keluarga Jia. villa ini totalnya 3.000 meter persegi, dengan 2 lantai bawah tanah, dan 3 lantai di atas tanah. Dan orang ini adalah ahli gizi yang bertanggung jawab atas makanan harian Anda. Dan orang ini adalah penata gaya eksklusif Anda. Ini adalah dokter pribadi Anda. Sangat bagus. Kami semua akan melayani Anda 24 jam sehari. Dan ini adalah milik Ketua Jian yang dikustomisasi khusus untuk Anda. Pakaian dan perhiasan. Silakan lihat. Tidak perlu ganti pakaian untuk saat ini. Kepala pelayan, tolong minta para pelayan pergi mengisi bak mandiku dengan air. Aku akan menikmati diriku sepenuhnya dulu. Ya Nyonya. Kalau begitu kami permisi dulu. Jika Anda membutuhkan sesuatu silakan hubungi kami kapan saja. Pergi. Jiang Tua. Ini adalah resume Xia Qiangi. Dia juga bekerja di toko pengantin. Tiba di tempat kerja tepat waktu. Xia Qiangi. Bisakah Anda mengatur citra Anda dengan benar? Bagaimanapun Anda akan menjadi sekretaris Ketua Jian. Melihat Anda setiap hari, apa yang Anda kenakan? Saya rasa tidak ada yang salah dengan pakaian yang saya kenakan. Tapi Anda, apa yang Anda kenakan setiap hari? Saya pakaian saya. Ada apa dengan apa yang saya kenakan? Anda sudah belajar membantah ya? Terima kritik. Akui kesalahanmu. Dimuye. Aturanku adalah aturan. Aturanmu adalah aturan. Jadi apa aturanku? Xia Qiangi adalah sekretarisku. Kamu sepertinya tidak punya hak untuk menceramahinya. Ketua Jian, bukankah aku hanya mengajarkan aturannya dulu? Jika ada yang harus mengajar itu aku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu karyawan lama Muye, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Alasan Muye menjadi seperti sekarang ini. Itu semua karena ia bisa menyingkirkan yang lama dan mendatangkan yang baru. Kenapa kamu masih mempersulit bekerja? Sangat jantan. Qianji. Mulai sekarang aku akan menjadi pendukung MU. Meskipun topi ini agak jelek, itu masih cukup lucu. Dan 2 pemukul lalat. Pakai itu. Xia Qiangi. Hai. Keluar sebentar denganku. Hamba ini akan patuh. Aromanya sangat akrab. Baiklah, ayo cepat pergi. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Jiang, kita mau kemana? Sopir sedang cuti 2 hari ini. Kamu menyetir untukku.
Saya seorang sekretaris, saya bukan sopir. Tunjangan perjalanan dinas adalah 2.000 per hari. Bagus. Sopir Xiaoxia siap melayani Anda. Tuan Jiang, saya tidak terlalu mahir mengemudi mobil ini. Pilih mana saja yang bisa kamu kendarai. Saya akan tetap menggunakan yang hitam itu. Saya lebih percaya diri mengemudi yang itu. Ayo pergi. Tuan Jiang, apakah Anda yakin ini mobil Anda? Ada apa? Hei, ayo pergi. Tolong. Tuan Jiang, Anda belum mengatakan kemana kita akan pergi. Kemal, untuk membeli hadiah untuk tunanganku. Tunangan. Apa kamu bahkan bisa menyetir? Saya minta maaf. Saya tidak terbiasa mengemudi mobil ini. Saya sedikit gugup. Apa aku tidak boleh punya tunangan? Tentu saja, tentu saja. Jiang Yunting ini terlihat terhormat di permukaan. Tetapi ternyata dia adalah seorang bajingan. Dia sudah punya tunangan dan masih bermain-main di luar. Kenapa kakimu juga sangat kecil? Dia bahkan punya fetis kaki. Bajingan. Tidak berguna. Mesum. Apa yang kamu gumamkan? Hei, apa yang kamu lakukan? Tuan Jiang, saya khawatir Anda terbiasa menjadi liar di laut. Dan mengemudi saya terlalu The stabil. film was Jadi Anda tidak akan terbiasa. translated and narrated Ada by mobil di N depan. Media. Pelan-pelan. Meskipun aku sekarang sudah tunangan Jing Yunting. Tetapi jika Xia Qienge sampai tahu, dia pasti akan ikut campur. Namun, jika aku hamil anak Jing Yunting, maka itu tidak akan terserah padanya. Tidak punya pertimbangan. Tuan Jing, Anda sudah tiba. Apakah tokomu punya gaya baru dengan desain yang lebih baik baru-baru ini? Ya, kami punya. Yang ini di sini. Ini adalah gaya terbaru yang baru saja tiba hari ini. 700.000. Tidak buruk. Bungkuskan untukku. Baiklah. 700.000. Bajingan sialan ini. Dia cukup murah hati kepada tunangannya. Ini bukan tentang malam itu. Yang diketahui tunangannya. Dan dia menghabiskan uang untuk membeli kedamaian, kan? Kalau begitu saya akan diperlakukan sebagai simpanan dan dicabik-cabik di jalanan. Apa yang harus saya lakukan? Tuan Jing sudah dibungkus. Karena kamu sudah di sini, kamu pilih satu juga. Beli untuk saya. Hanya ada kita berdua di sini. Menurutmu aku bicara dengan siapa? Sepertinya bajingan ini ingin mendekati saya. Meskipun saya suka uang. Wanita cantik mencintai kekayaan secara benar. Tuan Jiang, saya tidak mau. Saya bukan wanita murahan. Tidak ada yang bilang kamu. Juga izinkan saya mengingatkan Anda tentang sesuatu. Jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu bermain-main di laut, hati-hati jangan sampai Anda berakhir tanpa apa-apa. Apa yang kamu bicarakan? Setidaknya kamu sekarang adalah sekretarisku. Lihat apa yang kamu kenakan. Sangat tidak modis, pemandangan yang memalukan. Luoli mengatakan hal yang sama saat itu. Kalian berdua memiliki selera yang sama. Kamu bicara tentang siapa? Siapa yang seperti Luoli? Jelaskan dirimu dengan jelas. Baik, mengerti. Tuan Jiang, mari kita pulang. Aku masih punya beberapa barang di perusahaan. Aku harus kembali ke sana dulu.
Kirim saja barang-barang itu kembali. Tidakkah Anda akan mengizinkan saya pulang kerja? Saya film punya was janji translated dengan seorang teman and malam ini. narrated Lagi by pula ini sudah Media. sangat larut. Apa kamu keberatan? Saya dan teman saya hanya bertemu 6 bulan sekali. Tidak baik jika saya tidak pergi. Belum ketemu temanmu jadi aku harus membiarkanmu pergi. Anda harus membayar lebih. Gaji 3 kali lipat. Tuan Jiang tentang saya. Saya senang mengantarkan barang ke rumah orang lain sejak kecil. Ayo pergi. Yunting sudah kembali. Nona muda keluarga Jiang ini tinggal di sini hampir seperti seorang ratu. Ya Tuhan, TV ini besar sekali. Xiachi Engi. Suara apa itu? Kedengarannya seperti Shen Qingwu. Shen Qingwu. Apakah itu Anda Shen Qingwu? Shen Qingwu. Qingwu. Apakah saya salah dengar? Kamu bisa pulang kerja sekarang. Kalau begitu saya akan pergi sekarang. Sekretaris ya, jemput aku jam 6 besok pagi. Apa? Pukul 6. Tuan Jiang saya. Bayaran tambahan. Baik, bos. Kalau begitu upah lembur saya malam ini. Itu akan ditambahkan ke gajimu di akhir bulan. Bos, jangan khawatir. Sebagai sekretaris Anda saya, pasti akan memberitahu Anda. Apa itu nilai uang yang sebenarnya? Kalau begitu saya akan pergi sekarang. Tunggu. Bos, apakah Anda punya instruksi lain? Kamu mirip seseorang. Sudah berakhir. Dia tidak mungkin mengenali saya kan? Benarkah? Ibu saya selalu berkata, sejak saya kecil, bahwa saya memiliki wajah yang umum. The Banyak film was orang mengira saya orang lain. translated and narrated by Lepaskan Media. sepatumu. Pakai sepatu ini. Tuan Jiang, saya jelas bukan wanita murahan. Kamu sedang apa? Kamu mendorongku ini sakit. Kamu mau melakukan apa? Jangan bergerak. Biar ku beritahu sesuatu. Kakiku mau. Kamu. Mesum. Awalnya aku pergi ke perusahaan untuk mengambil sepatu. Untuk dicoba oleh Shen Qingwu. Tapi Xia Qianji. Aku pikir orang di toko pengantin malam itu. Pastilah kamu. Tidak jika ini terus berlanjut. Identitasku akan terbongkar cepat atau lambat. Aku harus hamil anak Jing Yunting. Sebelum dia mengetahui kebenarannya. Yunting. Minumlah AE. Ingat kita hanya berpura-pura. Statusmu sebagai tunanganku hanya bisa bertahan selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, aku akan memberimu kompensasi yang sesuai. Pada saat itu, aku akan mengumumkan hubungan kita kepada publik. Aku. Benar. Di mana kemejaku yang tadi? Itu tertinggal di tokoku.
Tolong ambilkan itu untukku. Saya akan menyuruh sekretaris saya mengambilnya. Tidak perlu repot-repot. Aku kebetulan ada sesuatu yang harus diambil. Aku akan kembali ke toko besok. Baiklah. Berikan ponselnya padaku. Kalau begitu saya tidak akan minum airnya. Kau boleh pergi sekarang. Akhirnya pulang kerja. Kian Ge pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sia Qian Ge. Lembur lagi. Ayo Ketua Jian. Aku ingin bersulang denganmu untuk kolaborasi kita. Untuk kesuksesan yang sempurna. Ketua Jiang, Anda sudah ganti sekretaris yang berkaki panjang dari waktu itu. Yang ini jauh berbeda. Anda tidak akan mengerti ini. Makan terlalu banyak makanan mewah bisa membosankan. Kadang-kadang, seseorang harus mencoba sesuatu yang baru. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, gadis ini semakin lucu semakin aku melihatnya. Ayo minum bersama kakak. Jika kau tidak bisa minum, maka minumlah lebih sedikit di masa depan. Tidak. Ketua Jian, kita sudah berkolaborasi selama bertahun-tahun. Apa maksudmu? Tidak ada kolaborasi lagi. Itu bukan karena masalah sepele seperti itu. Apakah Anda perlu? Keluar. Mesum. Makan. Aku tidak menyadari. Kamu benar-benar kuat minum. Pertemuan-pertemuan kecil ini. Dulu saya. Ini sudah cukup mengesankan. Kamu sedang apa? Ikutlah denganku. Kamu membawaku kemana? Aku bukan wanita murahan. Lepaskan aku. Jelaskan dirimu dengan jelas. Sebenarnya kamu membawaku kemana? Ketua Jiang, kamu menyakitiku. Sudah berakhir, dia tidak mungkin mengenaliku. Dan sekarang, dia ingin menghadapiku di pengadilan kan? Aku akhirnya berhasil masuk ke Boye. Aku tidak akan dipecat begitu saja kan? Apa yang kau lakukan di sini? Kalian berdua. Ini Shen Qingwu. Ini adalah bosku saat ini. Dia mabuk. Kau lihat di tengah malam seperti ini. Bisakah kita masuk ke dalam dan beristirahat sebentar? Shen Qingwu. Terima kasih, terima kasih. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih Nona Shen. Kenapa kamu masih di toko di tengah malam? Aku meninggalkan sesuatu di sini. Kembali untuk mengambilnya. Sudah selarut ini. Kenapa kau bersama Jin Yunting? Dia bosku. Bagaimana kamu tahu namanya? Bukankah itu karena insiden lemari beberapa hari yang lalu? Itu menyebabkan kegemparan. Kamu tahu tentang itu juga? Kalau begitu wanita itu. Aku tidak tahu tentang wanita itu. Kalian berdua. Tidak. Bukan seperti yang kamu pikirkan.
Dia hanya seorang pengeksploitasi. Dia tidak minum terlalu banyak, aku tidak akan repot dengannya. Kecuali waktu beberapa hari yang lalu. Biar ku beritahu. Kehidupan pribadinya sangat berantakan. Dia sering melakukan kencan satu malam dengan wanita. Insiden lemari itu persis seperti itu. Kau harus berhati-hati. Bos Shen, aku sepertinya mengenali gaunmu. Benarkah? Sepertinya beberapa hari yang lalu, bosku membelikan tunangannya, yang persis, sama. Gaun ini sangat mahal, puluhan ribu. Ini milikku adalah replika berkualitas tinggi. Mana mungkin aku mampu membeli yang asli? Pembohong. Penipu. Dia mabuk. Jangan pedulikan dia. Kamu bilang pakaianku terlalu kotor. Dia membuatnya bau. Aku akan pergi mengurusnya dulu. Kalau begitu kau pergi lakukan itu. Aku ada urusan di sini. Aku pergi sekarang. Kenapa dia begitu eksentrik? The film was translated Tapi syukurlah, and narrated dia by tidak menyadari Amnesia. bahwa aku adalah tapi asisten Yang. Bukankah kamu sedang dalam perjalanan bisnis? Bagaimana kamu tahu ketua Jiang mabuk? Tunangan ketua Jian. Nona Shen menelepon untuk memberitahuku. Nona Sen juga menjalankan toko pengantin di Jalan Gong Yuan. Benar sekali. Kami membawanya ke keluarga Jian beberapa hari yang lalu. Kalau begitu sekretaris ya baik-baik saja. Saya akan mengantarnya kembali dulu. Baik, kamu bisa pergi dulu. Pulang kerja. Aku pergi duluan. Semuanya tolong bekerja keras hari ini. Mari kita lembur. Tuan Muda Jian akan datang ke perusahaan kita sebentar lagi untuk melakukan inspeksi. Terutama Anda Xia Qiange. Anda sama sekali tidak boleh membuat masalah apapun. Jiang Yunting ini. Dia benar-benar tidak memperlakukan kita seperti manusia. Kita semua sudah bekerja keras sepanjang hari. Dan masih harus lembur malam ini. Jian Yao, tuan muda keluarga Jian. Apakah Jiang Yunting ini benar-benar sebegitu menjijikannya? Kamu tidak tahu. Kamu orang baru kan? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Aku baru. Hari ini hari pertamaku bekerja, jadi aku tidak begitu mengerti. Kalau begitu kamu benar-benar harus berhati-hati. Jiang Yunting ini. Mengenai Jiang Yunting. Dia muda dan menjanjikan. Peduli pada karyawannya. Yang paling penting kemampuannya juga kuat. Dia layak untuk kita semua pelajari. Tuan muda Jian cukup tertarik. Larut malam begini. Datang ke sini untuk menggoda sekretaris saya. Anda ketua Jian. Tidak seru aku awalnya ingin melihat. Presiden Jiang kita. Yang biasanya tegas. Bagaimana dia menyalahgunakan karyawannya. Sekarang sudah berakhir aku tidak bisa melihatnya. Hei Jiang tua. Apa yang terjadi pada tanganmu? Digigit anjing. Itu digigit anjing. Kau benar-benar harus berhati-hati. Kau harus mendapatkan vaksin rabies tepat waktu. Apa aku benar? Apakah saya mendapat vaksin rabies atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Jiang tua. Aku cukup menyukai sekretarismu. Tanyakan saja pada Presiden Jiang kita. Jika kau mengizinkannya datang ke grup Jian. Apa kau tidak punya mulut? Tidak bisakah kau bertanya sendiri? Wanita cantik, apakah kau tertarik untuk datang ke perusahaanku? Berapa gaji yang bisa saya dapatkan? Mengenai gaji, selama kau angkat bicara. Xia Qiange adalah salah satu talenta kunci Muye yang harus dibina. Jadi jangan pernah memikirkannya. Kata-katamu telah mencerahkanku. Grup Jian kita juga perlu membina. Kenapa kau bicara omong kosong sebanyak ini? Kantor. Jiang tua kau.
Jika suatu hari kau tidak tahan lagi dengan Jiang Yunting, jangan ragu untuk menghubungiku. Apakah kau sudah selesai? Aku pergi. Hubungi aku. Aku pergi. Apa kau baru saja mendengar itu? Ketua Jing berkata, Xia Qiange adalah talenta kunci untuk pengembangan. Saya dengar. Saya tidak menyangka evaluasi Ketua Jiang terhadap Xia Qiange cukup tinggi. Tepat sekali. Benar-benar begitu bukan? Apakah kalian semua sangat menganggur dan mulai mengobrol? Saya beritahu Anda. Selama Tuan Muda Jiang belum pergi hari The film ini, was translated tidak ada satupun and dari kalian yang narrated boleh by berpikir M. untuk Meteor. pulang kerja. Biar aku bantu. Tidak perlu. Istri membantu suaminya mengikat dasi. Bukankah itu hal yang paling normal? Jangan lupa kita adalah pasangan kontrak. Yunting. Hari ini ulang tahunku. Bisakah kau menghabiskan ulang tahunku bersamaku malam ini? Baik. Selesai bekerja. Sekretaris Xia, hari ini aku secara khusus mengundang koki profesional dari Prancis. Apakah kau punya waktu malam ini untuk bergabung denganku makan malam? Seorang koki yang Anda undang khusus dari Prancis. Saya bahkan belum pernah mencoba makanan yang dibuat oleh orang asing. Kau harus memberikannya padaku malam ini. Bisakah besok saja? Apakah ada masalah? Sepertinya, saya tidak beruntung dengan masakan Prancis hari ini. Baiklah. Aku mengerti. Kau tidak kurang beruntung dengan koki Prancis itu. Itu seseorang yang khawatir aku akan merebutmu. Benar Ketua Jian. Pergi sana. Baiklah, jika takdir mengizinkan kita akan bertemu lagi lain kali. Sampai jumpa. Aku pergi. Kembali. Ambil bunganya. Bunga-bunga ini. Mulai sekarang. Jangan bawa apapun yang tidak pantas ke perusahaan. Atau yang tidak pantas dari ini. Betapa indahnya ciumlah, betapa indahnya. Enya. Ketua Jiang lihat, apakah saya bisa menangani ini besok? Tidak. Jiang si brengsek, Jiang si pelit. Yunting. Aku baru selesai membuat makan malam. Mau makan bersama? Bau apa itu? Ini parfum yang baru saja aku ganti. Kau suka? Apa yang kau lakukan? Aku ingin memberikan diriku padamu di hari ulang tahunku. Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna. Kau hanyalah istriku dalam nama. Jangan berfantasi tentang hal lain. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan melepaskanmu. Lupakan saja, mari kita kembali ke perusahaan. Jian Yao menemukan koki Prancis. Saya akan mencari koki Italia.
The film was translated and narrated by M Media. Ketua Jiang, Babi ini lumayan juga dalam menggambar. siapa yang menaruh ini di meja saya begitu saja? Benda apa ini? Apa yang sedang Anda lakukan? Saya baru makan beberapa suap. Aku membawakan ini untukmu. Anda memberi saya sisa makanan. Dibuat oleh koki Italia. Apa kau pernah memakannya? Tidak akan pernah. Efek pendinginan AC perusahaan kita. Cukup bagus bukan? Ini membuat pantat kecilku sangat kedip. Jam The berapa film was sekarang? translated Tidak ada apa-apa and selain tidur. narrated by M Media. Jiang tua. Anda tidak istirahat dengan baik tadi malam, kulit Anda sangat pucat. Tidak apa-apa. Jiang tua. Xia NG. Aku ingin kau tahu bahwa aku sekarang adalah tunangan Jing Yunting. Permisi Nyonya. Kursi ini sudah terisi. Aku adalah Shen Qingmo. Tunangan Jing Yunting. Permisi Nyonya. Saya tidak tahu itu Anda. Kalau begitu aku akan bicara terus terang. Xia Qianji pasti telah secara serius mengancam posisimu di Muyi. Nyonya, saya sudah bekerja di Muye selama 10 tahun. Seseorang seperti Xia Qiange, karyawan baru bergabung dengan perusahaan. Baik latar belakang maupun kemampuannya. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Tidak. Dia Xia Qiange. Dia berpakaian sangat tidak modis dan sangat murahan. Apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganku? Dan Ketua Jiang tidak menyukai gadis licik seperti ini. Kau salah tentang itu. Meskipun Xia Qianji terlihat tidak berbahaya di permukaan, hatinya penuh dengan rencana. Jika dia berhasil masuk ke ranjang Jing Yunting, mengingat bagaimana kau memperlakukannya sebelumnya, menurutmu, dia tidak akan menyingkirkanmu. Nyonya, apakah Anda menyiratkan bahwa Anda khawatir Xia Qiange akan memengaruhi posisi Anda? Nyonya, saya rasa Anda bisa tenang. Xia Qiange ini sangat murahan dan tidak modis. Apakah Ketua Jian kita benar-benar akan menyukainya? Jing Yunting tidak akan menyukainya. Tetapi membiarkan bahaya tersembunyi seperti itu ada. Tidak baik untukmu maupun untukku. Singkirkan dia. Itu akan baik untuk kita berdua. Tentu saja, kamu juga bisa berpura-pura aku tidak pernah ada di sini hari ini. Nyonya, jadi apa yang Anda ingin saya lakukan? Pameran mode besok adalah tingkat nasional tertinggi dan pameran mode skala terbesar. Ini sangat penting bagi perusahaan kita. Perusahaan kita telah memutuskan untuk memamerkan gaun yang menggabungkan konsep desain terbaru. Saya harap semua orang dapat bekerja sama secara aktif untuk menjadikan pameran besok sukses total. Loli, kau bertanggung jawab penuh atas gaun ini. Sebelum pameran selain kau, tidak ada orang lain yang diizinkan menanganinya. Jangan sampai terjadi kesalahan apapun. Ketua Jian, pameran besok. Menarik. Gaun ini terlihat seperti sesuatu yang tidak mampu dipakai. Pasti sangat mahal. Gaun ini menggunakan bahan baku tingkat atas secara global. Bahkan hiasan di atasnya juga secara pribadi oleh Ketua Jian. Bersumber dari pelelangan. Ini bukan hanya gaun malam biasa.
Ini praktis adalah brankas berjalan. Tidak hanya itu, gaun ini juga menggabungkan filosofi desain terbaru Ketua Jiang, membawa upaya kerasnya. Itulah mengapa Ketua Jiang sangat menghargainya. Gaun ini dirancang oleh Ketua Jiang. Ya, apakah itu aneh? Ketua Jiang desainer terkenal merek internasional. Saya awalnya mengira Ketua Jiang hanyalah bajingan kaya dan biasa. Saya tidak menyangka dia adalah bajingan kaya dan berbakat. Karena Anda sangat menyukai gaun ini. Kalau begitu saya akan membiarkan Anda mengurusnya. Saya tidak bisa. Saya takut jika saya tidak menjaganya dengan baik. Meskipun Ketua Jiang sangat menghargai Anda sekarang, tugas yang diberikan perusahaan kepada Anda tidak bisa menolak, bukan? Anda sama sekali tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya. Kalau tidak, saya harus bekerja untuk Jiang Yunting seumur hidup saya dan tetap tidak mampu menggantinya. Kapan saya bisa memakai gaun seindah ini? Sayang sekali, untuk pakaian sebagus itu. Berkat Xia Qiange. Ketika produk, kami mengalami perbedaan warna. Dia melakukan modifikasi dan membuat gaun itu menjadi lebih sempurna. Pada saat yang sama, kita juga harus berterima kasih kepada nenek Xia Qiange karena telah mengajarkannya teknik tenun wupo. Presiden Jiang, Anda sudah bicara banyak. Apakah tidak ada hadiah yang nyata? Misalnya, bonus atau semacamnya. Itu adalah kelalaian tugas Anda dalam menjaga barang terlebih dahulu. Apa yang Anda lakukan setelahnya hanyalah untuk mengganti kesalahan Anda. Tapi saya sudah memeriksa. Benar-benar tidak ada pelembab udara hari itu. Siapa yang terakhir pergi tadi malam? Biasanya saya yang terakhir pergi. Tapi hari itu direktur berkata, dia ada urusan dan menyuruh saya pergi duluan. Apa yang sudah Anda lakukan? Hari itu aku hanya mempersiapkan untuk peragaan busana hari ini. Barang-barang yang akan kita gunakan. Sudahlah, jangan bicarakan ini. Karena kinerja sekretaris Xia yang luar biasa, bonus bulan ini akan digandakan. Ya. Saya selangkah lebih dekat untuk menjadi wanita kaya. Ketua Jiang, mari. Saya bersulang untuk Anda. Di sini benar-benar ramai. Bukankah Anda mengundang koki Prancis? Mengapa Anda di sini lagi? Jiang tua, kamu terlalu formal dengan kata-kata itu. Sudah berapa lama kita saling kenal? Lagi pula, hari ini adalah jamuan perayaan sekretaris Xia. Tentu saja aku harus datang dan minum. Nona cantik, apakah keberatan memperlakukan papa dulu? Berdiri. Siapa yang menyuruh Anda duduk? Sekretaris Xia, aku bersulang untukmu. Terima kasih. Anggur ini enak. Enak bukan? Cangkir ini adalah salah satu yang dia gunakan. Sekretaris Xia, aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk datang ke perusahaanku. Aku akan menawarimu 100.000 per bulan. 100.000. Anda akan memberi saya 100.000 sebulan. Tepat sekali. Permisi. Bonus sekretaris Xia baru saja digandakan. Itu 100.000. 150.000. 200.000. 250.000. Tidak peduli berapa banyak yang Anda tambahkan hari ini, saya akan selalu lebih tinggi dari Anda, sebesar 1 yuan. Jiang Yunting, tidakkah menurutmu kamu terlihat sangat mirip dengan The film seekor was husky? translated Apakah kamu pikir and kamu sangat narrated tampan? by M. Media. Baiklah.
Jika kamu tidak mau datang ke perusahaanku, mari kita saling menambahkan di WeChat. Itu nyaman untuk komunikasikan. Baiklah, Anda bahkan tidak bisa menambahkan WeChat. Informasi karyawan perusahaan kami tidak diungkapkan. Baiklah, aku akan makan. Setidaknya aku bisa makankan. Apakah ini enak? Tidak buruk. Sumpit ini juga yang dia gunakan. Baiklah. Ayo pergi. Aku. Bayar tagihannya. Bayar apa? Bayar sendiri. Ketua Jian. Apakah Anda mencari saya? Sudah berapa lama Anda bersama saya? Sekitar 10 tahun kurasa. 10 tahun. Saya harap tidak akan ada waktu berikutnya. Ketua Jiang, apa yang Anda maksud? Saya tidak terlalu yakin. Apakah Anda pikir kamera pengawas perusahaan hanya untuk pajangan? Ketua Jiang, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Saya harap Anda tidak mencampur adukan urusan perusahaan dengan dendam pribadi. Anda hampir menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Dan yang paling penting, Anda berani menjebak Xia Qiange. Mengingat upaya Anda yang berdedikasi untuk perusahaan selama 10 tahun terakhir, saya akan memaafkan Anda kali ini. Jika saya mendapati Anda menargetkan Xia Qiange lagi, saya tidak akan melepaskan Anda. Saya tahu saya salah, Ketua Jian. Saya tidak akan melakukannya lagi lain kali. Saya tidak akan melakukannya lagi. Jiang tua, Mengapa Anda di sini lagi? mengapa sikapmu terhadapku sangat buruk sekarang? Di mana sekretaris kecilmu? Mengapa Anda mencarinya? Dia tidak ada di sini. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Apa yang Anda bawa? Saya tidak makan makanan manis, bawa pergi. Siapa bilang itu untukmu? Aku sudah mencari tahu. Dia ada di perusahaan hari ini. Xia Qiange. Xia Qiange. Qiange. apakah Anda memanggil saya? The film was translated and narrated by M Media. Kue ini secara khusus dibuat oleh seorang Kanada. Koki kue untukku. Cepat coba satu. Jangan pedulikan dia. Cepat dan coba. Baik, Baiklah. Bagaimana rasanya? Apakah enak? Sepertinya, koki kue Kanada Anda tidak terlalu hebat. Bagaimana mungkin? Ini adalah koki kue yang aku sewa dengan banyak uang. Semua bahannya adalah yang paling segar. Yang paling segar. Apakah Anda baik-baik saja? saya baik-baik saja. Mungkin saya makan sesuatu yang buruk. Perut saya terasa sedikit tidak nyaman. Lihat apa yang kukatakan padamu. Aku baru saja mengatakannya. Ini jelas tidak ada hubungannya dengan kueku. Lihat-lihat. Lihatlah. Halo. Di mana koki kue itu? Apel. Dia ada di pesawat. Suruh dia turun ke sini. Jika dia tidak bisa turun, lompat saja untukku. Simpan saja dan makan sendiri. Ada apa hari ini? Makan sepotong kue. Dan terus mual sejak saat itu. Xia Qiange muntah-muntah sepanjang pagi. Mungkinkah dia hamil? Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Sekretaris Xia masih lajang. Anak muda zaman sekarang cukup liar. Apa salahnya menjadi lajang? Itu tidak memengaruhi kehamilan. Apakah Anda tidak punya pekerjaan lain? Di mana Xia Qiange? Apakah Anda merasa lebih baik?
Saya baik-baik saja, saya akan lebih baik setelah istirahat. Ikutlah dengan saya Anda membawa saya kemana? ke rumah sakit. Ketua Jing, semua pemeriksaan sudah selesai. Mohon tunggu sebentar untuk laporan lainnya. Itu akan segera siap. Terima kasih. The film was translated and narrated by M Media. Anda mau kemana? Saya takut pada dokter sejak saya kecil. Jadi lebih baik menjauh saja. Apa yang perlu ditakutkan dari dokter? Oh ya, saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda yakin Anda tidak bekerja di toko gaun pengantin di Jalan Dongyuan? Tidak. Bukankah kau sudah menanyakannya padaku sebelumnya? Baiklah, mungkin saya terlalu memikirkannya. Anda duduk sebentar. Saya akan mengambil sebotol air. Yang memalukan. The film Sia was Qiange. translated and Bagaimana kau masih narrated punya by nyali M untuk Media. datang ke perusahaan? Jika aku jadi kau, aku bahkan tidak akan punya muka untuk datang ke Moye. Jika aku jadi kau, aku sudah berkemas dan pergi sejak lama. Direktur, apa yang mereka katakan tidak benar. Seseorang pasti mencoba menjebak dan memfitnahku. Menurutmu, laporan tes kehamilanmu juga palsu begitu? Aku akui aku hamil. Kau lebih baik diam. Orang sepertimu, tinggal di Moye hanya akan membawa skandal bagi Moye. Bekerja dengan orang sepertimu hanya membuatku merasa jijik. Sekretaris Ketua MUI. Kehidupan pribadi yang tidak bermoral. Jika masalah ini tersebar, apalagi Anda, saya bahkan tidak akan punya muka untuk terus bekerja di MUI. Kalian semua. Aku akan menemui Ketua Jiang. Masih ingin bertemu Ketua Jian? Apa tujuanmu datang ke Moye? Apa kau pikir kami tidak tahu? Kau berusaha keras. Bukankah itu hanya untuk masuk keranjang Ketua Jian? Apa kau pikir kami masih akan memberimu kesempatan ini? Direktur, aku tidak tahu bagaimana aku menyinggungmu. Kau menargetkanku di mana-mana. Aku menargetkanmu. Orang sepertimu melakukan pekerjaan yang begitu tercela. Apa kau tidak tahu itu sendiri? Kau hanyalah seorang pelacur. Bahkan tidak layak untuk kuhabiskan waktu menargetkannya. Dasar lemah menyebalkan. Aku akan melawannya sampai mati. Kaulah pelacurnya. Kalian semua tidak berguna. Hentikan dia untukku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kau lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Tahan dia untukku. Lepaskan aku. Aku sudah di Muye selama 10 tahun. Dan tidak ada yang berani memanggilku waria. Kau rubah kecil. Aku akan merobek wajahmu sekarang juga. Agar kau tidak bisa merayu pria lagi. Berhenti. Loli, kamu Menarik. benar. Ketua Jian. Kali ini deal yang mencoba memukulku lebih dulu. Tepat sekali. Wanita sepertinya yang tidak bermoral. Tidak boleh diizinkan tinggal di Moye. Benar Ketua Jiing. Anda tidak boleh berhati lembut pada orang seperti ini. Aku tahu orang macan apa dia lebih baik darimu. Dia benar-benar marah demi aku. Jiang tua. Masalah ini menyebabkan kegemparan besar di perusahaan. Kurasa seseorang pasti sedang mengobarkan masalah di balik layar. Bagaimana menurutmu, Luoli? Bagaimanapun itu bukan aku. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tapi selama periode ini, aku tidak ingin mendengar lagi gosip tentang masalah ini. Dan kamu, sampai Terbaik setiap hari. Aku takut aku akan ketagihan. Jangan khawatir. Apa yang kudapatkan kali ini adalah kaviar senilai ribuan yuan per gram dan foie gras segar diterbangkan dari Prancis setiap hari. Kaviar senilai ribuan yuan dan foie gras yang diterbangkan. Ayo pergi. Ayo pergi. Apa? Jian Yao secara terbuka mengakui bahwa anak di rahim Xia Qiange adalah anaknya. Benar.
Dia mengakuinya secara terbuka di perusahaan. Setelah itu dia juga membawa Xia Qiange pergi. Jeti, apakah Yunting menunjukkan reaksi apapun? Ketua Jiang masih tidak bereaksi. Baiklah. Mari kita bicara nanti. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat semuanya tidak dapat diubah. Yunting. Malam ini mari kita pergi makan bersama. Aku tahu sebuah restoran Prancis baru telah dibuka. Mereka punya kaviar yang luar biasa. Bukankah kamu paling suka kaviar? Kenapa kau tiba-tiba ingin pergi makan di luar? Kita sudah bersama begitu lama dan kita belum pernah pergi makan bersama. Baiklah. Qiange, apa rencanamu untuk masa depan? Aku tidak tahu. Bagaimanapun aku tidak bisa kembali ke Muya lagi. Biar ku beritahu, butuh banyak upaya bagiku untuk menemukan pekerjaan dengan gaji setinggi itu. Ini benar-benar menjengkelkan. Jika kamu bersedia, kamu bisa datang ke grup Jian kami. Aku jamin, gaji ini pasti tidak akan lebih rendah dari milik Muye. Sungguh. Bos, ayolah. Aku akan bersulang untukmu. Bersulang. Mereka ada di sini juga. Apa? Bertemu kenalan. Teman lama. The film was Pergi sapa mereka. translated and narrated by Baiklah. M Media. Ada apa? Perutku tiba-tiba terasa tidak enak. Aku akan ke kamar kecil. Kamu duluan saja. Kebetulan sekali. Bertemu kalian semua di sini. Jiang tua, apa kau mencium bau kami dan mengikuti aroma kami ke sini? Kenapa kau tidak duduk dan makan bersama kami? Tidak, terima kasih. Aku ada janji dengan seorang teman. Tepat di sebelah. Teman. Mungkinkah itu istrimu yang misterius? Jangan bicara omong kosong. Dia hanya tunanganku. Kalian semua mengobrol. Aku harus ke toilet. Sungguh sial. Tak kusangka aku akan bertemu. Xia Qiange ada di sini. Sekarang bukan saatnya. Dia tahu kalau tidak semua usahaku sebelumnya akan sia-sia. Sungguh sial. Sampai harus bertemu Jiang Yunting dan tunangannya di sini. Xia Qiange. Duduklah dan makan sesuatu. Aku tidak akan sungkan padamu. Anak di perut Xia Qiange. Itu bukan anakmu kan? Apel. Apa kau cemburu? Sebelumnya tidak. Tapi sekarang akan begitu. Mengapa kau ingin mengambil semua keuntungan untuk dirimu sendiri? Apa kau tidak takut keluargamu akan mengulitimu hidup-hidup? Apa masalah besarnya? Kau tahu betul. Keluargaku sudah lama mengkhawatirkan pernikahanku. Sudah lama. Jika aku tiba-tiba membawa seorang istri dan anak pulang sekarang, mereka akan sangat gembira, terlalu bahagia untuk berpikir. Aku tidak mengatakan ini Jiang tua. Kau tidak cemburu kan? Apa kau cemburu? Aku. Dia hanya sekretarisku. Kenapa aku harus cemburu? Sungguh. Aku memperingatkanmu. Kau sebaiknya memperlakukannya dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, 3 hari kemudian, Qiange dan aku akan bertunangan di Hotel Swan. Kau benar-benar harus datang. Kau bertunangan. Jiang Yunting bajingan itu. Mengapa kamu ada di mana-mana? Aku benar-benar tidak tahu. Jika dia tahu bahwa anak di perutku adalah anaknya. Apa reaksinya? Xia Qiange, apa yang kamu pikirkan? Dia sudah punya seorang tunangan. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa kamu mengandung anaknya. Anak di perut Xia Qiange selama tidak disingkirkan akan selalu menjadi bahaya bagiku.
Mari kita pergi duluan. Kalau tidak ketika saatnya tiba, jika aku bertemu Xia Qiange, itu akan lebih merepotkan. The film was translated and narrated by M Media. Permisi. Shen Qingwu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan terburu-buru begitu? Kamu membuatku kaget setengah mati. Aku meninggalkan tas tanganku di toilet. Tapi kamu bersikap licik. Aku mengendap-endap. Aku datang ke sini untuk makan bersama pacarku. Kenapa aku bertemu denganmu di mana-mana? Pacar? Kapan kamu mendapatkan pacar? Xia Qiange, urusanku. Sejak kapan itu menjadi urusanmu? Selain itu, sebelum kamu Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja hanya bermimpi. The film was translated Kurasa. and narrated by M Perilaku Shen Media. Qingwu baru-baru ini agak tidak normal. Pergi selidiki. Pastikan untuk menyelidiki secara menyeluruh. Baik. Apa kau benar-benar baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sayang, jangan khawatir. Ibu pasti akan membuatkanmu banyak makanan lezat agar kamu bisa sehat ketika kamu datang ke dunia ini. Lihat apa yang kubuat hari ini. Siapa itu? Shen Qingwu. Ada apa? Apakah kamu tidak akan mengundangku masuk untuk duduk? Tidak. Silakan masuk. Silakan duduk di sini. Mengapa kamu tiba-tiba datang? Bagaimanapun kita sudah bekerja sama begitu lama. Aku memikirkannya. Apa yang aku katakan kemarin memang sedikit berlebihan. Aku harus minta maaf padamu. Sebagai temanmu, aku harus menghormati keputusanmu. Shen Qingwu, mengapa dia bertingkah sangat aneh hari ini? Mengenai ini, aku menghabiskan banyak uang untuk membeli suplemen nutrisi ini di luar negeri. Sekarang kamu harus memperhatikan kesehatanmu. Aku baru selesai memasak. Bagaimana kalau kita makan bersama? Aku akan mengambilkanmu mangkuk dan sumpit. Kamu sedang dalam masa khusus sekarang. Bagaimana kamu bisa makan hal-hal ini? Ayo duduk. Ini adalah vitamin C impor. Aku sudah tahu, nutrisimu biasanya tidak cukup. Aku sengaja membawanya kembali untukmu. Qingwu. Sebelumnya, aku selalu salah paham padamu. Aku bahkan berpikir kamu selalu. Baiklah. Jangan katakan hal-hal ini lagi. Hubungan kita sangat baik. Kita juga sudah bekerja sama selama ini. Pada saat ini, jika aku tidak menjagamu, siapa lagi? Eyo, vitamin C ini dimaksudkan untuk diminum sebelum makan. Eyo, minum 2 pil. Terima kasih. Ini, mengapa rasanya aneh sekali? Obat yang The baik film was rasanya pahit. translated Tahan and sebentar. narrated by M Media. Ini baik untuk bayi. Tidak apa-apa. Eyo, minum air. Xia Qiange, jangan salahkan aku karena kejam. Hari ini adalah pertunangan Tuan Muda Jian dan Xia Qiange. Apa kau tidak akan melihatnya? Pertunangan mereka, kenapa aku harus ikut meramaikannya? Bagaimanapun yang satu adalah saudaramu selama bertahun-tahun, dan yang lainnya adalah Xia Qiange. Jika kau tidak pergi, bukankah itu akan sedikit tidak sopan? Aku sedang berbicara denganmu. Aku kasar aku. Anak di perutnya. Bahkan tidak ada yang tahu anak siapa. Lalu dia dengan santai bertunangan dengan Jian Yao. Dia tidak bersikap kasar. Dia menganggapku apa? Xia Qiange,
Kamu lihat. Akulah yang menang pada akhirnya. Presiden Jing, istri misterius, akhirnya akan muncul. Saya benar-benar tidak tahu wanita macam apa yang bisa menarik perhatian Presiden Jing. Begitu dia tiba, dia akan bergabung dengan departemen kita. Aku ingin tahu apakah kepribadiannya baik dan seperti apa wataknya. Kalian berdua tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hal itu. Mulai sekarang kalian hanya perlu memanggilnya Nyonya. Dia datang. Seperti yang diharapkan dari istri Presiden Jing, auranya berbeda. Benar-benar luar biasa. Nyonya, kami di sini untuk menyambut Anda. Di perusahaan, memproses untuk Anda. Prosedur orientasi. Kamu benar-benar sudah melalui banyak kesulitan. Ayo pergi. Oh ya. Ini tipmu. Terima kasih Nyonya. Terima kasih Nyonya. Ini? Nyonya Jing. Apakah dia memperlakukan kami sebagai pelayan? Dia memberi kalian uang. Kalian ambil saja. Mengapa repot-repot dengan begitu banyak pertanyaan? Cepat dan ikuti. Ayo pergi. Nyonya, Anda akan duduk di sini mulai sekarang. Saya akan duduk di sini. Jika Anda memiliki instruksi, Anda bisa memanggil saya kapan saja. Meja dan kursi ini terlalu kecil. Bagaimana aku bisa duduk di sini? Nyonya, kondisi perusahaan tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan rumah Anda. Tapi apa yang kami miliki di sini adalah yang terbaik yang bisa kami tawarkan kepada Anda. Mohon bersabar sedikit. Baiklah. Siapa suruh aku datang ke sini untuk belajar? Silakan duduk. Shen Qingwu. Xia Qienge. Bukankah kamu dipecat? Benar. Bukankah Anda sudah mengundurkan diri? Mengapa Anda masih di sini? Siapa bilang aku mengundurkan diri? Aku hanya sedang cuti. Sekarang cutinya sudah selesai. Aku tentu harus kembali bekerja. Qingwu, kenapa kamu tiba-tiba datang ke perusahaan kita? Apakah Kingmo nama yang boleh Anda sebut? Orang ini adalah calon Nyonya Presiden Muye. Tunangan Ketua Jian. Jadi pacar yang kamu sebutkan adalah ketua kita Jiang? Tepat sekali. Lalu, kenapa kamu memberitahuku sebelumnya bahwa Jiang Yunting memiliki kehidupan pribadi yang tidak pantas dan menyuruhku menjauh darinya? Aku takut kamu akan punya motif tersembunyi terhadap tunanganku. Bagaimana mungkin aku punya motif tersembunyi terhadap tunanganmu? Aku masih bekerja di Moye hanya untuk diriku sendiri dan anak dalam kandunganku untuk mencari nafkah. Oh benar, vitamin yang kamu berikan padaku dan suplemen nutrisi. Aku sudah meminumnya setiap hari. Hari ini, aku bahkan lupa minum vitamin. The film was translated and narrated by M Media. Kamu, setelah meminum ini, kamu tidak merasakan hal lain? Ya aku melakukannya. Aku merasa hebat. Dia minum pil aborsi, namun tidak ada reaksi sama sekali. Mungkinkah ada yang salah dengan obatnya? Kalau begitu mulai sekarang di perusahaan, aku harus sangat mengandalkan kamu calon istri bos Moye. Ada apa? Nyonya dan Xia Qienge sepertinya sudah saling kenal sejak lama. Xia Qienge, meskipun kita saling kenal sebelumnya, jika kamu melakukan sesuatu yang tidak pantas di perusahaan, aku tetap akan mengusirmu. Xia Qienge, pergi. Tuangkan aku segelas air. Apakah kamu tuli? Cepat pergi dan tuangkan air untuk Nyonya. Ya Nyonya. Gadis celaka itu benar-benar tidak tahu diri. Aku masih yang paling perhatian, bukankah begitu? Aku benar-benar harus mencari cara untuk menanganinya dengan benar.
Nyonya, ini airmu. Aku ingin kopi giling tangan. Tuang lagi. Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Nyonya ingin kopi giling tangan. Cepat buatkan untuknya. Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk menjadi pengasuh. Sia seperti ini. Jiang tua. Tunanganmu. Suka ikut campur. Apakah kamu tidak akan turun tangan? Qian Jie bilang. Kecuali benar-benar diperlukan. Jangan ikut campur dulu dan amati, mari kita lihat. Aku lupa. Sekretaris Sia sedang hamil. Itu merepotkan. Kalau begitu aku akan menyuruh orang lain berlutut untukmu. Ya, Nyonya. Mengapa kalian semua berdiri terpana di sana? Cepat pergi. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Berlututlah untukku. Lepaskan aku tidak akan berlutut. Berhenti. Yunting, Kamu baik-baik saja. aku baik-baik saja. Ketua Jian. Sia Qianga ini baru saja mengotori gaun Nyonya. Nyonya memintanya untuk meminta maaf. Dia tidak meminta maaf. Dan dia bahkan membantah Nyonya. Dan saya beritahu Anda, Ketua Jian. The Sudah film was kubilang sebelumnya. translated and Jangan narrated menargetkan by Sia Qiange. M-Media. Kamu tidak kapok ya? Sangat jantan. Sungguh rasa aman yang luar biasa. Ketua Jiang, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Yunting, sudah cukup. Sekretaris Sia juga tidak terluka. Lagi pula, mereka juga melakukannya demi aku. Kamu masih. Baiklah. Karena Nyonya sudah berkata begitu, maka aku akan membiarkanmu. Sekretaris Sia ikut aku ke kantor. Kalian. Menarik. Bagaimana mungkin Ketua Jin maju untuk membantu Sia Qinggi? Tepat sekali. Kami jelas membantu Nyonya. Mengapa Ketua Jiang memarahi kami? Siapa sebenarnya istri Ketua Jian? Baiklah, berhenti bicara. Sekarang Sia Qiange telah dipanggil ke kantor oleh Ketua Jian. Menurut pendapatku, teguran keras tidak terhindarkan. Sia Qinggi tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Aku juga berpikir begitu. Sia Qiange, kamu harus tahu tempatmu. Beraninya kamu membantah calon istriku di perusahaan. Apa kamu tidak lagi menghormatiku? Ketua Jiang, aku tidak akan pernah berani lagi. Tolong maafkan aku kali ini. Jangan usir aku. Lihat apa yang kukatakan padamu. Aku sudah memberitahumu. Bagaimana mungkin Ketua Jiang demi Sia Qiange mengabaikan perasaan Nyonya kita? Sepertinya saya terlalu memikirkannya. Nyonya, saya berbicara tidak pada tempatnya barusan. Tolong jangan salahkan saya. Tidak apa-apa. Kalian semua pergilah bekerja. Kenapa kamu begitu impulsif barusan? Kamu hampir ketahuan. Tapi aku tidak bisa hanya berdiri diam dan melihatmu diintimidasikan. Mereka hanya berpura-pura. Di bawah pengawasan semua orang, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku hanya ingin memberi pelajaran pada Shen Qingmu. Pelajaran yang tak terlupakan sekarang. Baiklah, tahan sebentar lagi saja. Sebelum kita menemukan kaki tangan Shen Qingmu, kamu harus menenangkannya dengan baik. Oh benar. Apa kamu tahu siapa pelakunya? Luoli. Melihatnya, sepertinya bukan. Sanjungan sederhana terhadap Shen Qingmu. Insiden gaun lembab terakhir kali juga perbuatannya. Aku curiga. Shen Qingmu juga terlibat. Jadi dialah yang mencoba menjebakku.
Dia adalah The pelaku film was utamanya, tapi translated kaki tangannya and tidak diketahui. narrated by M Tian Media. J. Kurasa kamu tidak perlu menyelidiki lagi. Aku khawatir tentangmu. Jangan khawatir. Mereka akan segera menunjukkan warna asli mereka. Baiklah. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Tapi sebelum itu, kamu harus menemaniku dalam perjalanan bisnis. Aku menemanimu dalam perjalanan bisnis ini. Akan terlalu mencolok. Pak tua yang sakit. Aku tidak punya pilihan lain kan? Kamu tidak mungkin membiarkanku pergi perjalanan bisnis sendirian kan? Bagaimana asisten yang bisa sakit? Itu tidak mungkin kamu. Mana mungkin? Dia benar-benar sakit. Ku dengar Jiang tua. Ini dokumen penting. Anda harus segera menandatanganinya. Asisten yang. Bukankah kamu sakit? Saya baik-baik saja mengapa? Asisten Yang. Bukankah kamu sakit? Kenapa kamu di sini? Benar. Gangguan endokrin yang menyebabkan gangguan saraf. Dokumen ini cukup penting. Tolong segera tanda tangani. Baik, kamu bisa meletakkannya di sini dulu. Cepat kembali. Makanlah jeruk keprok. Mengapa kamu membawaku ke sini? Tentu saja untuk membeli pakaian. Kamu tidak mungkin memakai ini untuk menghadiri pertemuan bisnis kan? Kamu dirasuki oleh Luoli lagi kan? Kenapa kamu selalu membicarakannya? Kurasa apa yang kupakai sudah cukup bagus. Dan juga, pakaian ini terlalu mahal. Lebih dari 100.000. Kamu adalah istriku. Itu sepadan bahkan jika kamu memakai sesuatu yang lebih mahal. Lagi pula, 2 bulan lagi bayinya akan lebih besar. Jika kamu ingin memakai pakaian bagus saat itu, kamu tidak akan punya kesempatan. Itu benar. Biar kulihat.